Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi ya pada kesempatan hari ini di mata kuliah keterampilan dasar kebidanan. Dan hari ini kita membahas pertemuan yang kedua, masih tetap dengan pemeriksaan persiapan untuk pemeriksaan diagnostik. Ya, yaitu kita membahas tentang pemeriksaan diagnostik yang lain selain pemeriksaan laboratorium yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk persiapan untuk pemeriksaan diagnostik, ya, kita melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan yang kita lakukan selain kita melakukan pemeriksaan pada pasien, biasanya pemeriksaan fisik. Ya. Nah, di pemeriksaan diagnostik di sini ya, pemeriksaan penunjang yang lain selain pemeriksaan laboratorium adalah biasanya kita melakukan pemeriksaan USG, kemudian CTG, kemudian amioskopi, biopsi jaringan, laparoskopi, atau dengan menggunakan pemeriksaan ronsen. Nah, kita kupas satu-satu dari masing-masing pemeriksaan diagnostik kali ini. Ya. Yang pertama adalah pemeriksaan USG, di mana pemeriksaan USG di sini merupakan suatu prosedur diagnosis yang dilakukan di atas permukaan kulit atau di atas rongga tubuh untuk menghasilkan suatu ultrasound di dalam jaringan. Selain itu, USG ini juga mendeteksi kelainan yang ada di dalam abdomen atau perut, kemudian kandung kemih, bagian otak, jantung, ginjal, hepar, uterus, pelvis, serta untuk membedakan antara penyakit tumor dan penyakit kista. Nah, pada kehamilan, USG ini juga dapat untuk mengidentifikasi janin, mengetahui ukuran janin, mengetahui bentuk dan posisi janin saat di dalam kandungan pada ibu hamil. Biasanya kita melakukan pemeriksaan USG ini sebelumnya dilakukan ibunya atau pasiennya itu melakukan puasa dulu, puasa makan atau minum sekitar 8-12 jam ya untuk memaksimalkan hasilnya nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis USG. USG ini ada beberapa jenis ya. Di sini ada USG yang 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian 4 dimensi. Ada juga USG yang menggunakan Doppler. Untuk USG yang 2 dimensi ini biasanya adalah menampilkan 2 gambar dan 2 bidang, yaitu memanjang dan melintang. Untuk USG yang kedua, yang kedua, jenis 3 dimensi adalah biasanya di sini menampilkan 3 bidang gambar, yaitu ditambah koronal yang tampil mirip dengan aslinya. Kemudian yang ketiga, jenis USG 4 dimensi, di mana di sini untuk USG-nya itu seperti USG 3 dimensi, tetapi bisa bergerak dan lebih jelas gambarnya. Untuk USG yang Doppler, ini biasanya USG-nya hanya mengutamakan pengukuran aliran darah, terutama aliran tali pusat, atau untuk mendengarkan DJJ. Jadi alirannya berapa sih DJJ pada janin yang ada di dalam kandungan pada ibu hamil. Nah, biasanya saat kita melakukan pemeriksaan USG, di sini adalah yang harus kita persiapkan dan laksanakan adalah kita melakukan inform consent terlebih dahulu, yaitu surat persetujuan tindakan. Kemudian anjurkan pada pasien untuk berpuasa, makan dan minum sekitar 8-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan USG ya pada aorta abdomen bagian perut, kantong empedu, hepar, limfa atau limfe, dan pankreas. Kemudian jangan lupa kita olesi jeli dulu untuk melumas ya, kondusif pada permukaan kulit yang akan kita lakukan USG.
Kemudian transducer dipegang ya alatnya ini dengan tangan dan gerakan ke depan dan ke belakang di atas permukaan kulit yang sudah dikasih gel tadi. Lakukan sekitar 10 sampai 30 menit. Kemudian prediksikan jarak dilakukan hanya bila pasien dalam keadaan gelisah. Jadi kalau pasiennya gelisah jangan diteruskan, dikasih jarak. Habis itu dilakukan kembali. Dan untuk pemeriksaan ini tidak semuanya bisa ya. Yang biasanya adalah yang melakukan pemeriksaan USG ini adalah dokter ya, dokter spesialis. Nah, kemudian pasiennya tidak boleh merokok sebelum pemeriksaan untuk mencegah masuknya udara ya. Kemudian pada pemeriksaan obstruktif atau pada trimester pertama dan kedua, pelvis dan ginjal pada pasien ketiga, pemeriksaan dilakukan pada saat kandung kemihnya itu kosong. Bila pemeriksaan pada jantung, anjurkan untuk bernafas secara perlahan-lahan. Bila pemeriksaan pada otak, lepaskan semua perhiasan dari leher dan jepit rambut dari kepala. Ya, jadi kondisinya kosong. Kan untuk pemeriksaan USG sendiri ini tidak dilakukan pada ibu hamil saja, tetapi pada semua pasien yang membutuhkan pemeriksaan. Contoh gambarnya sekilas seperti ini. Ini untuk pemeriksaan USG. Ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan ronsen. Ya. Ronsen atau sinar X. Di mana di sini untuk pemeriksaannya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan diagnostik dengan menggunakan ronsen atau sinar X, di mana pemeriksaan ronsen ini adalah pemeriksaan yang memanfaatkan sinar X untuk melakukan screening dan mendeteksi kelainan pada berbagai organ. Di antaranya di situ adalah organ bagian dada, jantung, abdomen, ginjal, uretra, kandung kemih, tengkorak, dan rangka pada tubuh. Nah, biasanya adalah kita melakukan pemeriksaan ronsen adalah indikasinya kalau pada bayi itu adalah yang mengalami sesak nafas, bayi muntah yang warnanya hijau terus-menerus, kemudian deteksi masalah pada tulang, paru-paru, usus, organ dalam lainnya pada bayi. Nah, untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pada pemeriksaan ronsen di sini adalah yang pertama kita lakukan info konsen terlebih dahulu, kemudian tidak ada pembatasan makanan atau cairan saat melakukan pemeriksaan, jadi tidak ada harus puasa dulu atau harus makan dulu atau tidak boleh minum dulu, tidak ada ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada dada, pelaksanaan fotonya dengan posisi posterior anterior dapat dilakukan dengan posisi berdiri dan posterior anterior lateral dapat juga dilakukan. Yang selanjutnya anjurkan pasien untuk tarik nafas dan menahan nafas pada waktu pengambilan foto sinar X, kemudian pada jantung fotonya posterior anteriornya dan lateral kiri dapat diindikasikan untuk mengevaluasi ukuran dan bentuk jantung. Kemudian kalau pada abdomen, baju harus dilepaskan dan gunakan baju kain. Pasien tidur terlentang dengan tangan menjauh dari tubuh serta testis harus dilindungi. Kemudian kalau pada bagian tengkorak, penjepit rambut, kacamata, gigi palsu harus dilepaskan sebelum melakukan pelaksanaan foto ronsen ini. Kemudian kalau pada rangka, bila dicurai terhadap fraktur itu adalah patah, maka anjurkan puasa dan imobilisasi pada daerah fraktur. Yang selanjutnya adalah ini gambaran dari contoh pemeriksaan ronsen atau sinar X. Pemeriksaan diagnostik yang selanjutnya adalah kardiotografi atau CTG, di mana di sini merupakan suatu metode elektronik untuk memantau kesejahteraan janin
dalam kehamilan dan atau dalam persalinan. Nah, biasanya pemeriksaan ini dilakukan pada kehamilan yang mempunyai risiko tinggi. Secara khusus untuk pemeriksaan CTG di sini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur DCC pada saat kontraksi maupun tidak ada kontraksi. Nah, secara umum pemeriksaan CTG ini adalah suatu metode elektronik untuk memantau kesejahteraan janin dalam kehamilan dan atau dalam persalinan, yaitu merekam pola DCC pada bayi dan hubungan dengan gerakan janin dan kontraksi pada rahim. Dan di sini ada beberapa indikasi saat kita diperbolehkan atau menggunakan pemeriksaan menggunakan CTG. Salah satunya adalah indikasinya kalau terjadi preeklamsi, eklamsia, kemudian ketuban pecah dini, ada penyakit diabetes mellitus, ada kehamilan yang lebih dari 40 minggu atau post-date, kemudian berat badan janinnya rendah, kemudian bayinya oligohidramion atau polyhidramion, kemudian adanya infeksi troks, kemudian bekas SC, seksio cesaria, kemudian indikasi induksi atau akselerasi persalinan, kemudian persalinan pretem, terjadi hipotensi, perdarahan antepartum, ibu yang perokok, ibu yang berusia lanjut, dan lain-lain sebagainya. Salah satunya adalah skill cell, kemudian penyakit kolagen, anemia, penyakit ginjal, penyakit paru, penyakit jantung, dan penyakit tiroid. Itu semua beberapa indikasi kalau kita mau melakukan pemeriksaan CTG. Untuk syarat-syaratnya saat kita melakukan pemeriksaan CTG adalah di sini usia kehamilan si ibu harus 28 minggu. Ya. Adanya persetujuan tindakan medis dari pasien secara lisan. Kemudian ada punktum maksimum DCC-nya diketahui, prosedur pemasangan alat dan pengisian data pada komputer ya atau pada CTG yang terkomputerisasi itu sesuai dengan petunjuk dari pabrik atau petunjuk tata cara penggunaan. Untuk prosedurnya sendiri saat melakukan pemeriksaan CTG di sini adalah persetujuan tindakan medis informed consent, kemudian menjelaskan indikasi, cara pemeriksaan, dan kemungkinan hasil yang akan didapat. Persetujuan tindakan medis ini dilakukan oleh dokter penanggung jawab pasien. Bisa juga cukup melakukan persetujuan secara lisan bersedia atau tidak. Kemudian jangan lupa untuk mengosongkan kandung kemih, periksa kesadaran dan tanda vital si ibu, ibunya di tidur terlentang, bila ada tanda-tanda insufisiensi utero atau placenter atau yang disebut dengan gawat janin, ibu tidur miring ke kiri dan diberi oksigen sekitar 4 liter per menitnya. Kemudian lakukan pemeriksaan Leopard untuk menentukan letak, presentasi, dan punktum maksimum dari DCC. Kemudian dihitung DCC-nya selama 1 menit. Bila ada HIS dihitung sebelum dan segera setelah kontraksi berakhir. Kemudian pasang transducer ya alatnya untuk tokometri di daerah fundus uteri dan DCC di daerah punktum maksimum. Setelah transducer terpasang baik, beritahu ibu bila janin terasa bergerak, pencet bel yang telah disediakan dan hitung berapa gerakan bayi yang dirasakan oleh ibu selama perekaman dari CTG. Hidupkan komputer dan kardiografinya. Untuk lama perekaman adalah 30 menit, tergantung keadaan janin dan hasil yang ingin dicapai. Kemudian lakukan pencetakan hasil rekaman dari CTG tadi, lakukan dokumentasi, kemudian jangan lupa untuk matikan komputer dan mesin kardiografinya, dibersihkan dan rapikan kembali alat pada tempatnya, kemudian beritahu pada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai, beritahu hasil juga rekaman CTG kepada dokter penanggung jawab atau paramedik membantu membacakan hasil
interpretasi komputer secara lisan kepada dokter. Nah, itu tadi tentang pemeriksaan sidik. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik laparoskopi, di mana pemeriksaan ini adalah pemeriksaan rongga perut dengan peneropongan memakai alat melalui sayatan pada dinding perut. Setelah lebih dahulu dilakukan pengisian dengan udara atau gas di dalamnya, yaitu dalam perut. Nah, keunggulan pada pemeriksaan laparoskopi di sini adalah bahwa laparoskopi itu adalah suatu tindakan bedah minimal yang umumnya ditujukan untuk mengurangi resiko yang didapatkan pada operasi yang besar. Untuk proses penyembuhannya dengan menggunakan laparoskopi di sini jauh lebih cepat dibandingkan kita melakukan operasi besar. Selain itu, sayatan atau luka operasi yang kecil berkisar antara 1 sampai 2 cm sehingga kerusakan otot perut minimal dan dengan demikian pasien akan lebih nyaman. Rasa sakit berkurang dibandingkan dengan operasi biasanya sehingga penggunaan obat-obatan dapat diminimalisasi. Pemulihan pasien lebih cepat sehingga pasien dapat cepat beraktivitas kembali dengan tugas hari-hari. Untuk indikasi kita melakukan pemeriksaan laparoskopi adalah kalau didiagnosa ada batu pada saluran empedu atau koletitiasis, kemudian appendisitis atau radang usus buntu, hernia, kanker kolon, atau tumor usus. Kemudian pemeriksaan diagnostik yang selanjutnya tentang amnioskopi, di mana pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi bahaya janin selama kehamilan akhir dan awal persalinan sebelum pecahnya ketuban. Cairan ketuban jernih atau susu adalah tanda kondisi janin yang normal, sedangkan cairan ketuban hijau atau kuning menunjukkan bahaya yang akan datang yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian pemeriksaan penunjang lain dengan pemeriksaan diagnostik biopsi jaringan, di mana di sini kita ketahui pengertian dari biopsi dari bahasa Latin artinya hidup dan opsi artinya tampilan. Jadi secara umum biopsi ini adalah pengangkatan sejumlah jaringan tubuh yang kemudian akan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Nah, biopsi di sini adalah pengambilan sejumlah kecil jaringan dari tubuh manusia untuk pemeriksaan patologis mikroskopi, jadi menggunakan mikroskop. Biopsi ini kebanyakan dilakukan untuk mengetahui adanya kanker. Nah, bagian yang diambil dari tubuh, ya seperti contohnya itu adalah kulit atau organ tubuh maupun benjolan saat didapatkan diperiksa ya melalui X-ray atau CT scan ataupun ultrasound ya dapat dilakukan terlebih dahulu untuk mengalokasikan area biopsi. Jadi sebelum dibiopsi dilakukan pemeriksaan penunjang lain ya untuk mengetahui letaknya tadi untuk pengambilan jaringannya. Nah, untuk biopsi di sini juga dapat dilakukan juga dengan proses pembedahan. Untuk persiapannya adalah selama 1 minggu sebelumnya itu pasien ya harus menghentikan segala macam konsumsi obat yang membuat pembekuan darah terganggu seperti pengobatan atau minum aspirin, kemudian Coumadin dan non-steroidal anti-inflamatorik drugs-nya, kemudian konsultasi pada dokter, apakah pasiennya atau mungkin Anda yang menderita harus tetap mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan. Kemudian selama pemeriksaan, di sini biasanya pasien akan dibaringkan di atas meja periksa dengan memakai gaun rumah sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan X-ray atau CT scan atau ultrasonografi. Mungkin akan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan lokasi biopsi.
kemudian lokasi biopsi dibersihkan, obat bius dimasukkan ke dalam tubuh, ya, pasien akan merasakan sakit menyengat sedikit ringan, ya. Kemudian saat areal biopsi sudah terbius, jarum suntik akan dimasukkan ke areal yang akan diteliti. Sebagian jaringan-jaringan atau sel-sel akan diambil. Nah, dalam beberapa kasus di sini untuk pembedahannya itu kecil dapat dilakukan agar jaringan atau benjolan dapat diambil untuk diperiksa. Beritahu dokter ya jika Anda yang melakukan pemeriksaan atau pasiennya merasa tidak nyaman, setelah itu jarum akan diangkat. Daerah biopsi akan ditekan lalu dipasang kasa kecil ya. Di situ fungsinya biar untuk menahan darah yang tidak keluar. Jika dilakukan pembedahan, maka akan dilakukan penjahitan, penutupan kembali. Nah, kemudian setelah melakukan pemeriksaan, ya, kemungkinan akan ada memar, rasa tidak nyaman, ataupun bengkak di tempat biopsi yang setelah dilakukan. Jika perlu, pakailah obat penghilang rasa nyeri yang tidak mengandung aspirin. Kemudian letakkan es batu secukupnya jika di atas luka untuk mengurangi memar dan bengkak. Kemudian hindari aktivitas berat ataupun pengangkatan beban lebih dari 2,5 kg selama 24 jam. Kemudian perlahan-lahan ya bila Anda yang melakukan biopsi di sini berarti dapat dilakukan aktivitas secara normal ya, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya dari dokter. Kemudian hasil tes akan dikirim langsung ke dokter ya. Dokternya nanti akan memberitahu hasil kepada pasien atau mungkin kepada Anda. Nah, itu tadi pembelajaran di pertemuan kedua hari ini tentang pemeriksaan diagnostik selain pemeriksaan laboratorium, yaitu USG, ronsen, dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari kembali. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.